Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah ya kepada channel ini, sehingga dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak kaluan baru diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Jadi linknya saja di share gitu ya. Selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu akan menjadikan bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi morning dulu. Kita lanjutkan kajian kita. Aku akan menuntaskan tentang surat Al-Kautsar, surat 1082, yang itu nanti kita selesaikan ya. Kalau bisa hari ini kita selesaikan, kalau nggak bisa ya besok. Baru nanti kita kembali ke surat As-Saffat 102 ya, surat yang ke-37, karena itu juga belum selesai. Tetapi setelah aku menimbang-nimbang, akhirnya memutuskan surat As-Saffat itu aku hanya menjelaskan di surat yang 102 aja. Insya Allah bila kita semua sehat selalu dan diberi umur panjang, berikutnya akan aku tuntaskan di momen yang lebih pas, yaitu Idul Korban atau Idul Adha di tahun depan ya. Maka itu kita perlu juga berdoa, saling mendoakan semoga kita sehat selalu ya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, sehingga kita bisa menuntaskan kajian itu. Dan aku merasa lebih pas ya, setidaknya kalau nanti di tahun depan itu aku menjelaskan itu secara holistik dari As-Saffat 100 sampai 113 kalau nggak salah ya. Itu kalian sudah bisa menerima karena introduction-nya di 102 sudah aku sampaikan sekarang gitu ya. Jadi tidak ada sebuah keterkagetan, loh kok begini kok begitu. Ya memang begitu katanya Al-Quran, kita mau bagaimana gitu ya. Aku kira itu dulu ya, dan sekarang kita masuk kepada seri yang kedua. Apakah Al-Kautsar ya 108 surat 2 itu memerintahkan Anda berkorban gitu ya. Cari spidol. Ya. Apakah begini ya, apakah Quran surat ya Al-Kautsar
Surat 108 ayat 2. Memerintahkan Anda berkorban. Memerintahkan Anda berkurban atau korban ya, biar nanti gerah itu yang beres sih. Kan ini begini, fa ya, terus soli ya, soli li robbika ya, li robbika, terus wanhar. Terima kasih kemarin yang memberikan correction ya, soli ya, mungkin karena gini kan ini kegini atau memang salah tulis kemarin. Gini kan. Ya, ini kalau kita tulis dalam Arabiun bisa asik nanti, bisa seperti ustadz beneran. Kalau sekarang cukup ustadz-ustadzan saja. Tuh yang hitam itu sepertinya masih ada, sayang kalau dibuang. Yang satunya yang tengah. Ya. Coba, sayang kalau dibuang. Nah, masih bisa. Saya itu kalau memang belum benar-benar habis itu belum saya buang. Jadi banyak menumpuk segini-segini. Kalau masih bisa digunakan. Tapi biasanya 3-4 kali tulis dia sudah nggak jelas lagi ya. Oke. Sudah aku jelaskan kemarin ya. Maka dirikanlah sholat ya karena Robmu dan berkorbanlah, kan gitu ya. Kalau umumnya kan maka ya dirikanlah sholat ya karena Robmu ya, Robmu ya, dan berkorbanlah. Ini fiilnya apa ini? Tahu kalian? Ini fiilnya amr dia, perintah ini. Ya. Kalau umum ya, itu memahaminya, kok tiba-tiba gelap? Ya ini di sini anomali iklim ya, jadi dinginnya minta ampun dan ini terang tiba-tiba gelap. Nah, yang ini dihidupin, nggak usah. Mataharinya tiba-tiba gelap. Oke, kalau kita lihat ini juga untuk pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita dari Balikpapan. Apa bedanya orang yang memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman mainstream dan pemahaman anti-mainstream yang seperti Gus Budi sampaikan? Tentu beda, ya, beda. Al-Quran itu kan surat gitu loh ya, surat dari Gusti Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi dan untuk kita aktualkan dalam kehidupan kita, ya. Makanya kata turun itu dalam Al-Quran harus bukan turun begini, tapi diajarkan. Jadi ilmu itu, Al-Quran itu bersumber dari Allah, diajarkan ke Jibril ke Kanjeng Nabi ke sahabat-sahabat, ulama-ulama sampai kita sekarang. Untuk apa? Untuk jadi kompas, penunjuk jalan kehidupan supaya kita bisa menemukan jalan yang benar untuk sampai kepadanya. Gitu. Nah kalau kita membaca kompas arah menjadi salah, situ permasalahannya.
Jadi menafsir diawali dengan menerjemahkan tuh dalam rangka membaca Kompas. Kalau Kompasnya bilang ke kiri, tapi kamu tafsirkan ke kanan atau kamu terjemahkan ke kanan dan orang lain nggak mau ribet, dia nggak mau masuk ke original text, tiba-tiba langsung aja masuk ke terjemahan dan dia ke kanan, kan jadi kacau. Atau sebaliknya Al-Quran bilang ke kiri, kamunya ke kanan, kan kacau. Nah, sama seperti ini. Kalau publik umum ini ya, ini ya, ini cara pandang umum dulu ya. Kan harus di-compare toh. Bagaimana cara pandang umum, nanti bagaimana cara pandang kita setelah kita urai. Ini orang disuruh sholat. Sholat apa ya? Sholat. Jadi kita itu setelah mendapatkan Al-Kautsar itu ya, itu bahasa sastra ya. Kalau Al-Kautsar itu kan nama sebuah keindahan di surga kita kelak, insya Allah kita bisa bareng-bareng masuk ke sana ya. Terus ada yang big down lagi, sholat apa? Idul Adha. Ini loh. Sholat apa? Idul Adha. Awalnya sholat apa? Idul Adha. Karena apa? Kok dia bisa langsung mengkerucut ke Idul Adha? Kan sholat banyak. Ada sholat 5 waktu, ada sholat gaib, ada sholat jenazah, ada sholat minta hujan, ada macam-macam sholat toh. Kalau yang sholat 5 jelas, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat dalam siang dan malam. Itu sesuai dengan perintah Al-Quran bahwa sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi 5 sholat itu membagi waktu di antara siang dan malam. Waktu-waktunya apa? Ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu. Karena itu ikatan waktunya per 24 jam. Kembali lagi, aku nggak bosan-bosan mengingatkan, sholat Jumat juga begitu. Dia punya waktu berapa? Kanjeng Nabi menjelaskan Jumat itu 12 jam. Ya silahkan dalam 12 jam itu kamu sholat. Yang namanya sholat Jumat, dia tidak boleh dilakukan di hari di luar Jumat. Sama dengan sholat duhur. Kamu sholat duhur itu harus di waktu duhur. Nggak boleh di waktu asar, nggak boleh di waktu subuh, nggak boleh di waktu maghrib. Kecuali nanti ada syar'i itu beda ya. Ada pembolehan syar'i misalkan jamak, qasar dan lain sebagainya. Itu lain hal. Ya. Jadi yang namanya sholat duhur ya kamu laksanakan di waktu duhur kurang lebih itu 3,5 jam. Asar juga begitu, yang paling singkat itu kan maghrib, itu nggak ada 3,5 jam itu. Karena mereka kelima sholat ini ikatannya per 24 jam. Kan sudah jelas hadisnya, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Jadi hari dan malam. Nah, sedangkan sholat Jumat itu diikat oleh ikatan waktunya waktu Jumat itu, dan Kanjeng Nabi mengatakan Jumat itu 12 jam. Lintasannya panjang. Kalau yang khomsa sholawatin tadi kan membagi dari 24 jam itu. Ya. Lah kemudian publik menjadi apa ya, kalau orang bilang menjadi salah, dan salah menjadi kaprah. Seolah-olah sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di waktu duhur. Tidak. Sholat Jumat boleh dilakukan di waktu duhur. Boleh, karena dia masih dalam lintasan yang 12 jam. Tapi bukan sholat Jumat hanya boleh dilakukan di waktu duhur. Tidak. Karena waktu duha kita sholat Jumat. Sekarang ini kita sholat Jumat boleh. Karena duha itu masuk dalam yang 12 jam. Kalau duha kan berapa jam? Di waktu duhur boleh, karena duhur masuk yang 12 jam. Di waktu asar kita sholat Jumat juga boleh. Karena dia masuk yang ke-12 jam. 12 jam itu lintasannya panjang. Nah, kita sudah, itulah yang namanya, kembalilah ke Al-Quran dan hadis bagaimana menjelaskannya. Ulama itu ya harus kita hormati, tetapi tidak harus kita taati ketika kita punya argumentasi untuk menyanggahnya, ya disanggah saja
gitu. Jadi ketika kita berbeda dengan ulama, dengan siapapun lah, dengan mazhab apapun lah, itu biasa-biasa saja. Mereka juga manusia, bukan nabi yang maksum gitu loh. Yang repotnya ketika kita berseberangan dengan ulama dan dengan apapun, apalagi baru berseberangan dengan ulama, terlalu gampang menstempel orang menjadi sesat. Itu kan tidak akademis gitu. Ya. Oke, jadi sholat itu banyak. Ya. Dan semua diikat oleh waktunya masing-masing sesuai dengan surat An-Nisa 103. Sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Di sini pertama diterjemahkan sholat itu ya sholat. Baru mengerucut menjadi sholat Idul Adha. Bukan Idul Fitri ya, itu kan Idul Adha. Karena apa? Karena di sini sudah terjadi kesalahan. Mereka mengatakan har itu berkorban. Jadi fi'il amr berkorbanlah. Apa? Ya mbeleh sapi, mbeleh wedhus ya. Ini kan bisa sembelih, bisa potong. Dan aku kurang setuju sebetulnya potong itu. Nanti ada lagi yang lebih tepat itu sisihkan. Tapi nanti ya, kita kesini dulu. Ini sembelih atau potong ya. Sembelih atau potong, tapi aku kurang pas, aku lebih potong, pas sisihkan ya. Karena ini sudah sepotong ya, kalau di zaman Kanjeng Nabi ya mungkin onta atau mungkin domba gitu ya. Nah, ini dipotong. Karena ini sudah salah diterjemahkan memotong hewan kurban, maka klop sudah. Itu loh. Jadi fasoli li robbika wanhar. Jadi maka dirikanlah sholat Idul Adha karena Robmu dan berkurbanlah. Jadinya gitu. Ya aku sih memberi hormat kepada siapapun. Kalau mau masih pakai terjemahan tafsiran ini ya monggo. Jangan sampai di tetangga sebelah kita kan ya gimana ya. Sekarang lagi hangat-hangatnya dan lagi perang terus itu tentang Holocaust itu artinya apa ya. Karena ada salah satu pendeta yang menurutku aku suka dengar kajiannya. Terlepas aku setuju atau tidak, tapi uraiannya itu kalau aku lihat semangat dia itu semangat Alkitabiah, artinya ayo kita kembali ke Alkitab, jangan terjerat pada kubangan dogma gitu loh. Semangatnya sebetulnya begitu. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita Pendeta Mel Ato, itu kan semangatnya kembali ke Alkitab. Bahwa Alkitab itu melarang LGBT. Bagaimana gereja-gereja dan pendeta-pendeta yang liberal itu justru memberikan pemberkatan kepada perkawinan LGBT gitu. Ya. Nah, sekarang pendeta Mel Ato sudah selesai adal. Sebetulnya ini lagu lama, sudah sejak lama. Ada pendeta, aku juga repot kalau aku singkat nanti. Ada dua pendeta yang namanya kalau disingkat sama-sama ES. Ini Kang Mas Erastus Sabdono gitulah ya, supaya tidak. Sebetulnya aku agak berat, takutnya nanti yang punya nama nggak terima aku sebut gitu loh ya. Tapi ya semoga bisa dimaklumi demi kepentingan informasi yang jelas ya. Karena pendeta ES itu ada dua kalau disingkat CES. Yang satunya kawan gue yang sekarang sudah hidupnya sudah mapan makmur ya. Kalau dulu masih sekolah di Jawa ya seperti itu. Jadi gue berteman sejak lama dengan dia. Ya. Itu sekarang lagi ribut tentang Holocaust yang kemarin sudah kita bahas di kajian malam ya, tentang bertukar pikiran tentang Yohanes 1 pasal 1. Sekarang sedang rame ini. Kalau lihat di medsos itu, waduh. Ya semoga aja, kalau aku sih lebih setuju jangan menggunakan kekuatan lah ya. Tapi gunakan pengetahuan, karena ada yang mengusulkan supaya disidang, dikeluarkan dari okumene atau gimana. Itu kalau sudah begitu itu bicaranya itu bukan bahasa pengetahuan, bahasa kekuatan. Aku enggak setuju gitu. Begitu juga ketika Zaitun itu di demo di gini, aku enggak setuju gitu. Itu bahasa kekuatan. Ya.
Harusnya bahasa pengetahuan. Nah, kalau dia undang saja diskusi, ditonton bareng menjadi pendidikan bagi kita bersama. Ada nilai-nilai edukasi. Ya. Tapi kalau sudah berbisa demo itu bahasa kekuatan, nanti sandarannya kekuasaan. Lah Allah saja yang punya kuasa nggak mau ngomong gitu kok. Ketika malaikat itu mengusulkan, apa kata Gusti Allah? Aku yang lebih mengetahui daripada kau. Bukan aku yang berkuasa atas kau, diam kau. Nggak begitu. Begitu juga Bapak Abraham. Dia bisa saja mengatakan apa yang harus dia katakan kepada sang putra tercintanya Ismail. Tapi kan enggak. Gue lu harus begini. Gitu. Enggak, tapi kan diajak diskusi dulu. Sama dengan aku dengan gerak itu. Bisa saja aku bilang, "Tuh, Bapak nggak mau kamu ambil hukum. Kamu ambil teknik informatika." Bisa. Itu bahasa kekuasaan. Tapi kalau bahasa pengetahuan, sini duduk sama Bapak. Menurut Bapak hukum itu begini. Kalau teknik informatika itu nanti begini. Kok Bapak rasanya lebih pas? Apalagi kamu tak lihat sekarang ya punya bakat dan lebih pandai dari Bapak dari masalah-masalah yang internet yang tetek bengek itulah, yang editing apa gitu. Jadi kalau di dunia informatika kamu juga bisa bantu Bapak edit-edit video atau apa. Kalau dihukum kan tidak bisa. Gimana pendapatmu kalau kamu masuk ke informatika? Itu bahasa pengetahuan. Tapi kalau ngomong, kamu harus masuk informatika. Bapak tidak mau kamu masuk hukum. Kamu masuk hukum, kamu cari biaya sendiri. Nah, itu otoriter. Beda kan? Dampaknya beda. Itu loh yang gue maksud. Makanya berkali-kali gue di WA, di apa, bilang, jangan gitulah. Gue kagak setuju. Panggil saja itu bosnya Al-Zaitun, kita diskusikan bersama. MUI, siapkan orang-orang berilmunya. Al-Zaitun, siapkan orang-orang berilmunya. Diskusi bareng. Jangan bahasa kekuasaan. Kalau bahasa kekuasaan nanti masuk politik di dalamnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Guru Nanan Rukem. Orang Jawa bilang apa? Dedel duel. Gak jadi dandanan. Itu biar diterjemahkan sama si Irfan itu. Opo kui? Dedel duel ora dadi dandanan. Kita sendiri yang rugi. Cuman kalau nilai-nilai pengetahuan yang dikedepankan, itu bisa ditonton orang banyak, bisa di medsos. Ada edukasi yang kita peroleh. Jadi kalau ada orang berbeda dengan kita nggak kaget. Oh, dia juga punya sandaran begini. Oh, ini punya sandaran begini. Jadi ilmu, gitu loh. Sama dengan di sini gue kagak setuju. Di sini kan dulu ada sholat 2 bahasa. Tapi siapa gue kalau gue bupatinya, gue stop. Harus diselesaikan masalah ini dalam perspektif ilmu. Siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju, gue fasilitasi di hotel mana, ayo diskusi. Tapi bupatinya kala itu pakai bahasa kekuasaan, masuk 2 tahun. Coba. Dia nggak melihat unsur psikologisnya bahwa bapak ini, Gus Roy ini, seorang mu'alaf. Dia jago tinju, dia kan atlet tinju tahun 70-an atau tahun berapa gitu. Dia mu'alaf, dia gregetan bagaimana orang sholat tapi kelakuannya di luar sholat. Dia mempunyai sebuah pemikiran, ini mungkin karena tidak tahu apa yang dibaca dalam sholat. Maka diterjemahkan, kan niatnya baik. Soal caranya salah, ya ayo kita dandanin, gitu loh. Bukannya terus dimasukkan bui 2 tahun, ya selesai sudah. Bubar, gak tadi dandanan. Bagaimana orang tiap hari baca surat Al-Quran di dalam sholatnya dilarang riba, tapi congornya masih doyan riba, itu gimana? Kan nggak ada koneksitas antara apa yang dia baca, Allahu Akbar, dengan apa perilaku kehidupannya. Itu maksudnya. Ya, oke. Jadi perbedaan ini, monggo aku hormati. Kalau masih ada yang seperti ini, monggo silakan. Ya, silakan saja. Tapi aku nggak begini. Bismillah. Ya. Kalau ini berkorban, dia nggak pakai wanhar. Dia pakai korban. Korban itu ada di surat berapa kemarin ya? Lupa aku. Surat 5 yang itu yang kepada 2 anak Adam itu Surat 5 berapa itu ya? Sebentar ya.
Sabar. Ya, ginilah. Kalau punya asisten, surat berapa tuh? Surat 5. Ayatnya berapa? Nah, itu tentang Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menjelaskan tentang dua anak Adam yang dipahami secara sempit oleh kita, terus itu hanya untuk Qabil dan Habil. Padahal untuk kita semua. Surat 5:27. Quran surat 5:27. Bukakan deh Quran surat 5:27. Ya. Di sini nampak, Sini. Ini ya, Quran surat 5:27. Ini surat Al-Maidah. Mana, Nah, gitu bapaknya dibantu, ya. Supaya pinter kamu, supaya goblok itu hilang. Itu apa goblok kok disimpan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq is koroba kurbanan. Jelas telingamu? Jelas? Coba buka telingamu yang kopoan itu supaya hilang. Kurbanan. Itu tekstual, kurban. Ini har, bukan kurban. Bagaimana larinya bisa korban? Karena potong sembelih itu. Makanya subhanallah ya. Ini Al-Quran. Bagaimana cara memahaminya? Al-Quran juga kasih petunjuk. Di surat 3 ayat 7. Ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Jangan main hantam kromo saja. Akhirnya di sini yang mutasabihat ini babak belur. Apakah korban itu mesti dipotong? Apakah yang dipotong itu mesti korban? Karena mentang-mentang ada sembelih potong. Itu perlu perdebatan lagi. Ya. Supaya tidak berdebat, kalau kita mau cari diksi korban di surat 5:27 ini, ya jelas di situ ada diksi kurbanang. Fatukubillah min ahadima wa lam yutakobal minal akhor. Kola la aktulana kola innama yatakobalallahu minal muttaqin. Mungkin ada yang komentar, Gus Putih parah baca lisanul arabiannya, makhrajnya kacau. Iya, lu nggak usah ngomong, gue sudah ngaku sejak dulu. Ya, makanya ya. Tapi biar kalau yang teman-teman lama ini, santri-santri lama ini udah ngerti lah ya. Sebelum ditanya gue sudah ngomong, kemampuan gue menulis dan mengucapkan, membaca itu sangat buruk. Ya, jadi nggak usah dikomentari itu. Buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Ya, begitu juga karakter goblok segala macam. Itu ya sudah begitu, jangan dirubah. Kamu mau tempe ya beli tempe, jangan kamu beli tempe yang kamu paksa untuk jadi tahu, kan gobloknya justru di kamu menjadi kuadrat. Ya. Nah, biasanya kita maklum ada santri baru atau yang ngaji baru ke sini. Nah, kalau dia mengeluarkan pernyataan itu, kalian yang tua-tua itu, yang senior-senior itu memberikan penjelasan ke dia. Masa harus aku semua? Kan lebih baik waktuku tak jelaskan untuk membaca buku, untuk apa, kayak untuk menyusun materi, kayak daripada ngurusin yang kerucu-kerucu gitu. Jadi jangan kamu sudah ngaji di sini sudah lama, justru kamu jadi tukang kompor, nggak ikut menjelaskan, justru merusak suasana. Itu kan bikin kepalanya bikin tak tendang dari sini. Bajingan gitu. Harusnya kalian sudah sesepuh di sini memberikan penjelasan. Ya dengan cara kalian terserah. Ya memang adanya begini. Pertama ya tentu dijelaskan bla bla bla. Kalau masih tetap bertahan, ya memang adanya begini. Silahkan saja kalau jenengan merasa cocok ngaji di sini ya di sini. Kalau enggak ya cari tempat lain yang Anda lebih cocok. Kan gitu seharusnya. Ya. Jadi tahu dirilah. Itu kan nggak mesti aku yang jelaskan. Sebetulnya kalian tahu sendiri bersikap gimana. Jangan tambah jadi kompor. Oke, aku terjemahkan ya. Dan ceritakanlah, jadi fiilnya amr nih ya. Disuruh menceritakan siapa Kanjeng Nabi Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ya, kisah dua putra Adam.
Pikiran sempit langsung di kotak Kabil Habil. Padahal kita semua ini ya ada pada dua kelompok itu, ya Kabil ya Habil, tinggal mau pilih yang mana. Maksudnya ayat ini gitu. Kalau kamu selesaikan di Kabil dan Habil, setelah itu selesai, lu ngorok, tidur, lu bangun lagi, ya sudah, cuma jadi cerita doang. Tapi tidak mengambil hikmah yang panjang dari kehidupan ini. You mau ada di kelompok mana? Kelompok Kabil atau Habil? Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Nanti sampai nanti Sa'ah, kita nggak lagi ngomong kiamat ya. Kiamat itu nanti setelah Sa'ah. Dua gerbong ini terus berjalan. Itulah sunatullah sudah. Kalau orang Jawa bilang, pepestining Gusti. Sudah menjadi takdir, ada dua gerbong kehidupan. Lu dikasih otak, lu dikasih buku, lu dikasih guru. Otak lu ini penglihatan, pendengaran, ya, otak. Kitabnya, bukunya, Al-Quran, gurunya, kanjeng Nabi Muhammad lewat para ulama. Nah, setelah kamu baca, kamu belajar, masuk dalam otakmu, pilihan. Kamu mau ikut gerbongnya Kabil, monggo. Nggak ada. La ikraha fiddin. Kamu mau ikut gerbongnya Qabil, monggo. Silahkan. Resiko tanggung penumpang. Seperti kata Guru Enrukem, kalau ngaji tersini tergoncang, ya itu resikomu. Resiko ditanggung penumpang. Tapi bagi mereka yang mencintai ilmu, bagi mereka yang mencintai kebenaran, keterguncangan itu justru sebuah semangat untuk mencari kebenaran. Tinggal bagaimana kita mendidik. Loh, ternyata nggak begini ya Gus Betik menjelaskan. Kan begitu. Tergoncang dia, tapi tetap mengambil positif. Oh, ternyata nggak begini ya. Kenapa? Karena di sini bukan kurbanan. Ya kita lihat di sini ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kurban, itu tekstual. Tekstual, bukan seperti ini, dari har menjadi kurban. Itu masalahnya. Ini tekstual. Di sini, lu kalau mau tekstual kurban di sini. Ya. Kurban. Nih, di sini kita nggak bisa berdebat kalau di sini, karena tekstual itu akan menghakimi kita. Ya, ulangi lagi supaya lebih jelas. Mempersembahkan kurban, tekstual. Cek, aku udah baca tadi kurban. Jadi koroba kurban fatukubillah. Nggak ada perdebatan di sana. Tekstual kurban. Ya. Maka salah seorang dari mereka berdua, yaitu yang kita terima sebagai Habil dan Qabil, ya, diterima, dan dari yang lain tidak diterima. Jadi tidak semua pengorbanan itu diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Dia berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini yang gue bilang. Kadang-kadang dari satu ayat, itu ada beberapa sisi yang memberikan pencerahan bagi kita. Ya, ada beberapa sisi. Tapi kadang-kadang sesuai konteksnya kita membidik satu sisi. Sebetulnya aku akan membidik satu sisi untuk menyanggah bahwa hari ini nggak tepat diterjemahkan kurban, maka aku stressing pointnya di kurban ini. Tapi kan secara tidak langsung aku sudah menjelaskan, ada poin lain yang aku masukkan ke dalam otakmu supaya cerdas kau. Jangan lagi dipahami ini dalam perspektif Kabil dan Habil saja. Kabil dan Habil itu prototipe kehidupan kita. Kalau hanya selesai di Kabil dan Habil, jadinya ya cerita doang, nggak ada manfaatnya dalam kehidupan lu, tidak membekas. Makanya aku bilang kemarin kepada teman-teman Kristen, bacalah Alkitab dan ikuti logos Yesus itu diikuti supaya kau bisa tidak hanya dalam otakmu, tapi dalam kehidupanmu terinspirasi bagaimana menjiwai Kristus itu. Kan begitu.
Cuman gue ngomong gini nanti ada lagi yang salah paham. Ya memang tujuannya nggak mau belajar. Jadi otak dasarnya itu otak bajingan, nggak mau belajar. Ya sudah, biarin aja. Ngapain juga diurus yang begitu. Mau menggonggonglah kau, mulut-mulutmu sendiri kok. Nggak usah diurusin gitu, buang-buang waktu. Dan sekarang banyak orang ngaku-ngaku inilah, ngaku-ngaku itulah. Kita nggak tahu orang itu di dunia virtual kok. Mau yang Islam ngaku Kristen, ya mau Kristen ngaku Islam. Lihat aja dari komennya kan bisa dibaca. Jadi jangan sampai hal begitu menjadi kita repot. Enggak, itu justru sesuatu yang nggak usah direken lah, kata orang Jawa. Nureken. Ya, dari kerangka ngomongnya aja kita udah tahu levelnya jauh dong. Bukan level kita yang butuh begitu itu. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang untuk lebih memantapkan lagi bagaimana ini tidak tepat kalau diterjemahkan berkurbanlah, setelah aku membawa ke sini, ya, aku coba membawanya dalam ranah tasrif. Tapi jangan lu kira gue jago tasrif lo ya, gue juga masih belajar. Ya. Tasrif itu pemecahan kata, ya, pemecahan kata, ya. Oke. Ini gue hapus dulu ya. Gue hapus dulu ini. Ya. Ini. Nah, kita mau belajar tasrif dulu. Nanti dari tasrifnya bisa nampak beda. Ya. Aduh. Graito, kamu cari teman dong. Kamu ngaji itu Gus Hendy sudah mau cari temannya. Kira itu berapa? 5 orang, 10 orang. Teman-temanmu tuh. Tuh. Udah berapa lama Bapak sudah ingatkan sampai sekarang belum kamu lakukan. Kamu sebentar lagi kuliah. Gus Hendy itu mau, tapi kan jangan satu. Kalau cuma satu kan capeknya sama jelaskan ke orang satu sama ke orang 5. Ya minimal 5 temanmu. Nanti habis ngaji kamu mau jalan-jalan, mau apa ya terserah saja. Mau main musik, mau apa. Itu urusanmu. Nih, pelan-pelan ya. Kita mulai dari apa ya? Dari Anhar dulu ya. Jadi gini, ya, naharo, yanharu, inhar. Gini dia. Naharo, ada yang nahara, ada yang naharo, ini gimana ini? Ada yang Allah. Nanti lu tanya sama guru lu yang pandai nulis Arabiun ya. Gue bisanya Latin sih. Minta bantuan sana ya. Makanya gue tidak larang, gue justru suruh lu jangan ngaji di sini, ngaji tempat lain juga supaya ilmu lu juga semakin lengkap ya. Naharo ya. Terus yanharu. Ini yang ngajarin aku ini Gus Hendy ya. Jadi Gus Panani almarhum, Gus Hendy itu jago-jago gini, jago-jago tasrif ini ya. Terus nanti Gus Husnul almarhum, guru Al-Quran itu juga jagonya itu. Cak Mat itu juga, itu guru Al-Quranku juga itu jago juga itu. Subhanallah, jago-jago. Ya. Aku tinggal menggabungkan dari yang 4 itu ya, Gus Husnul, Gus Panani. Ini dua-duanya almarhum, ini orang-orang berilmu semua, orang-orang baik semua. Ya, tapi ya gitu, sama publik tuh kalau Gus Husnul agak mending. Tapi intinya sama. Semua guru-guru gue ini ya, Gus Husnul, Gus Panani almarhum dua-duanya, Gus Hendy, Cak Mat ini ya Ustadz Ahmad Wahid ini sama-sama yang anti mainstream, jadi publik itu tidak begitu welcome
Gitu. Maka kalau aku mengambil dari yang 4 ini menjadi aku dalam keilmuan Al-Quran. Nanti keilmuan kerangka berpikir, humanismenya aku ngambil dari Dr. Suryadi. Gitu. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran kita. Walaupun kita secara ekonomi termarginalkan ya, sehingga tidak mampu bersekolah atau mondok. Sekarang mondok juga bukan sesuatu yang murah ya. Cari aja ya guru-guru seperti yang aku lakukan dan kita belajar sama mereka. Tapi kalau kamu punya duit, kamu banyak duit, secara ekonomi mampu, ya anakmu sekolahkan setinggi mungkin. Tetapi juga aku sudah bilang, pemahaman-pemahaman anti mainstream ini tidak akan didapatkan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Kemarin sudah terbukti, pulang dari Mesir setelah kuliah di Al-Azhar Kairo, ternyata masih saja mengatakan bahwa ada personal yang disalib. Gue sudah babat habis karena subiha itu nggak pakai hu, domirnya kagak ada. Bagaimana mau ada yang disalib personalnya? Kalaupun itu pakai hu, justru menjadi kacau karena yang diserupakan Kanjeng Nabi Isa. Bukan orang lain diserupakan Kanjeng Nabi Isa, tapi Kanjeng Nabi Isa diserupakan orang lain. Kan jadi babak belur itu ya. Ya, maka sudah kita selesaikan, nggak salah itu ya. Yang diserupakan itu adalah peristiwanya gitu. Oke, sekarang kembali ke sini. Yan haru ya. Terus inhar. Nih ya. Kalau ini telah menyembelih ya. Atau aku taruh di bawahnya lah biar cukup ya. Di bawahnya. Sementara pakai menyembelih dulu ya. Nanti apakah dipotong, disembelih atau disisihkan tuh nanti ya. Naharu ya, itu telah menyembelih. Ini. Telah menyembelih ya. Nanti yan haru sedang atau akan. Ini fiilnya itu berarti mudhore ya. Kalau ini kan mahdi ya. Sedang atau akan ya, kembali ke sini menyembelih ya. Terus nah ini fiilnya amr ini, sembelihlah. Sembelihlah. Bukan berkurbanlah. Nanti kan jadi wanhar di sana. Dan berkurbanlah kan gitu terjemahnya. Enggak, sembelihlah. Kalau kita bawa ke diskusi lebih canggih lagi yang bisa menghabiskan bergelas-gelas kopi atau bergelas-gelas bercangkir-cangkir kopi ya. Yang disembelih itu belum tentu korban, yang korban itu belum tentu disembelih. Masalahnya otaknya sudah terperangkap yang disembelih itu korban. Nah, masalahnya lagi, connect enggak yang disembelih itu korban? Karena korban menurut pemahaman kita itu beda dengan kurban menurut pemahaman Al-Quran. Sebagai contoh yang aku pernah jelaskan, makar menurut pemahaman kita publik itu beda dengan makar menurut pemahaman Al-Quran. Makanya teman-teman kita yang kafir itu salah memahami, dikirain Allah kok makar. Karena dia pakai memahami Al-Quran dengan terminologi di luar Al-Quran yang nggak ketemu. Memahami Al-Quran itu harus dengan terminologinya Al-Quran. Makar menurut Al-Quran itu adalah siasat, strategi. Ya, mereka punya siasat, Allah juga punya siasat. Siasat Allah lah yang akan menang. Mereka orang-orang kafir punya strategi, Allah juga punya strategi. Strategi Allah lah yang akan menang. Nah, tapi kalau makar dipahami secara publik, apalagi dalam dunia politik, beda artinya. Tulisannya sama. Makar ialah sebuah upaya untuk memberontak kepada kekuasaan yang sah. Kan kesana jadinya. Jadi kacau. Begitu juga kurban. Ada berita ya. Telah jatuh 12 korban nyawa dalam peristiwa demo tadi malam.
Ya itu kalau padahal kurban itu dari Al-Quran, tapi dibawa keluar, kurbannya tetap, pengucapannya tetap, tulisannya boleh jadi tetap, maknanya sudah bergeser. Begitu juga makar, dari Al-Quran dibawa keluar, tulisannya tetap, bacaannya tetap, maknanya bergeser. Itu sebetulnya kalau disebut kurban tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena korban itu artinya karib. Wah, kawan karib gue ini sedang ada hajatan menikahkan istrinya, gue kagak enak kalau kagak datang. Kawan karib. Apa artinya kawan karib itu? Kawan dekat. Itu loh. Jadi upaya mendekatkan. Jadi Qabil dan Habil itu ketika berselisih sama bapaknya, Bapak Adam, cobalah kamu mendekat kepada Allah. Nanti mana yang diterima? Cobalah kamu berkurban, kurban. Nanti kalau ada lagu India setel, Kurbani judulnya. Muter-muter kemana-mana kan kamu tak ajak. Kita nggak strike, kita singular. Tapi bagi yang sukanya strike, muntah dengan kajian ini. Tapi yang orang mencintai kebenaran, informasi, ilmu, suka aku bawa kemana-mana. Sampai-sampai ke India. Kamu YouTube itu, Kurbani India, nanti kamu tahu lagunya itu. Jadi kurban itu juga sudah diserap menjadi bahasa India. Itu loh yang mau gue ceritakan ke lu. Biar lu nggak goblok gitu loh. Hidup itu luas kok, jangan sempit-sempit amat gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa Al-Quran yang diserap menjadi bahasa publik. Sayangnya terminologinya berubah. Lah kalau ada orang jatuh dari pesawat ya, atau kecelakaan terus dikatakan kurban, ya nggak tepat dong. Ya, pesawat itu telah jatuh di tengah kota dan memakan korban 120 jiwa. Kurban, nggak tepat. Karena kurban itu sebuah upaya mendekatkan diri. Jadi kalau ada kawan karib, karib itu dari kurban juga ya, tasrifnya. Kawan dekat, gitu loh. Masa lu bilang ada orang jatuh dari pesawat dan tewas, lu bilang dia berkurban? Apa dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah? Kan kagak. Gitu. Oke, minum dulu. Sudah berapa ini? Sudah berapa lama tuh? Kok ini mati tuh? 47. Kenapa bisa mati tadi? Ya. Sudah, lihat itu aja, nanti Bapak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, sekarang kita coba tasrif kurban. Supaya jadi kita dalam memahami Al-Quran itu jangan sepenuhnya terformat sehingga memiliki keberanian untuk berpikir dan bersikap kritis itu gimana. Jadi jangan kamu anggap terjemahan-terjemahan yang ada itu absolut gitu loh. Termasuk terjemahan Depak. Ya. Boleh orang mengkritisi terjemahan. Ya. Jangan terformat kamu, Mbak. Ini mesti benar. Ya. Oke. Sekarang kita komparasi dengan kurban ya. Koroba, yakrobu, kurban, kurbanan, gitu ya. Jadi gini, koroba. Aku jadi ingat almarhum guru Al-Quranku gini. belum puas rasanya menimba ilmu tapi telah berpulang. Ya. Koroba, ya. Koroba, yakrobu, yak, tulisannya jelek, ya. Yakrobu, ya. Terus yakrobu, terus kurban atau kurbanan. Masuk ke dalam bahasa India masih kurbani. Ya, atau kurbanan.
Kita isi atasnya ya. Qoroba ya, telah dekat. Nah ini telah kan? Telah dekat. Terus yakrobu, sedang dekat. Sedang atau akan ya. Dekat. Ya. Terus kalau kurbanan itu dekat atau kedekatan. Ya. Dekat atau kedekatan. Nih jadinya. Atau kalau menjadi fiil, dia menjadi akrob. Nah, ada lagi nih. Ya. Atau menjadi akrob. Fiilnya fiil apa? Amr. Ya, jadi mendekatlah. Ini. Masih nampak, Le? Mendekatlah. Ya. Nih. Sekarang nahara yanharu inhar qoroba yakrobu kurban akrob ya. Kita fokus ke sini coba. Ya, kita fokus ke sini. Nih ya. Nih. Ya, kita fokus ke sini. Maka ya, kita lihat teksnya. Sama-sama buka sekarang. Sama-sama buka ya. Sama-sama buka surat yang sama. Buka Androidmu atau Al-Qur'anmu langsung juga lebih bagus. Tidak apa-apa. Surat 108. Surat yang kedua. Ya, sudah jelas banget ini. Ya. Nggak bisa tak crop, dia tak crop dulu ya, sebentar. Ini nggak bisa nge-crop aku kalau di situ. Kamu buka juga supaya nanti aku jelas. No, gampang. Kalau kamu nggak buka, sulit aku menjelaskannya. Nah ini, oke, ya. Sekarang kita lihat bagaimana yang tertulis di dalam surat 2-nya itu gini. Wanhar. Ya. Dan sembelilah, dan potonglah, dan sisihkanlah. Terserah. Bukan akrob. Sebentar, Le. Bapak mau kasih tahu arubiunnya. Nih, ada waw atop nih. Jelas kan? Ini sembelilah. Kalau ini akrob, fi'il amr, mendekatlah. Ini kurban. Ya. Ini sembelilah, berkurbanlah. Nah, boleh. Berkurbanlah kalau mau diterjemahkan, mendekatlah. Kalau ini sembelilah. Nah, seperti tadi gue bilang, karena sudah masuk pemahaman, sudah ada dongeng-dongeng di telinganya, seolah-olah kalau yang disembelih itu pasti kurban. Belum tentu. Dan yang kurban pasti disembelih, belum tentu juga. Gitu loh. Ya. Jadi dengan adanya tasrif, ini namanya tasrif. Orang kalau jago tasrif itu mesti ngerti lah ya. Tasrif ini bukan tahrib ya. Kalau tahrib itu perubahan, babi menjadi babi hutan, itu tahrib. Ini tasrif. Tasrif ya, pemecahan kata. Nah, ketemu wis. Gampangnya itu pemecahan kata. Pemecahan kata. Yang gue pikir tuh begini loh, ya. Berapa banyak pakar-pakar Al-Qur'an
Ada profesor, ada doktor, ada S2, S3, sampai S lilin, sampai S mambo, sampai es krim. Ya. Baik yang itu terstruktur secara lembaga, baik lembaga publik, lembaga sosial yang kemasyarakatan, lembaga akademis. Boya dibenerin terjemahannya gitu loh. Kan mereka lebih jago aku lah dalam tasrif. Sudah deh, gue ngakuin aja dah. Tasrif itu paling-paling kan gue bisanya cuman ini doang. Cuman gue fokus. Kalau mereka kan pastilah lebih jago tasrif. Kenapa sih ini nggak diberesin supaya umat tidak keliru? Al-Quran bilang ke kanan karena modal terjemahan jadi ke kiri. Coba. Makanya harus ada yang berani tampil dan gue tampil ya. Gue itu mewakafkan kehidupan gue untuk hal-hal yang demikian. Kok ditanya apa nggak pingin duit, Gus? Ya siapa bilang orang nggak pingin duit? Ya, artinya apa? Bikin aja kajian-kajian yang powernya banyak, yang hohihe. Nanti kan banyak iklan, banyak duit, bisa bikin rumah. Kok kalau dibilang apa nggak pingin duit, Gus? Mana ada orang hidup ini di dunia materi, kita pingin materi. Dan materi itu semua pakai duit, nggak pakai daun pisang. Jadi kalau ditanya apa nggak pingin duit, Gus? Ya pingin lah. Supaya nggak begini-begini terus punya studio yang bagus. Tapi kan itu tidak bisa dikompromikan dengan tujuan utama. Tujuan utama gue nih dakwah. Berikutnya, kalau gue mampus, kalau gue mati, gue sudah punya catatan. Ya Allah, hamba telah lakukan. Itu interaksi gue ke Allah. Yang kedua, nanti itu Ranti punya anak, punya cucu, itu loh engkong lu, itu loh opung lu, itu loh mbah kung lu sudah berjuang seperti itu. Terus kita berjuang seperti apa? Itu poin-poin yang aku renungkan. Jadi ketika duitnya tidak tercapai, ya kan sering lost doll katanya. Nggak tahu bulan ini belum dapat tuh ya. Sering lost doll, iya kadang gue sedih, kadang enggak. Gue kan manusiawi. Tapi itu akan menjadi tidak bermakna kalau sudah berbicara tentang tujuan utamanya. Ngapain sih lu bikin channel dakwah? Ya untuk dakwah. Gue menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi gue. Gue ingin menjadi dekat. Ya gue punyanya ilmu, ya ilmu. Kan Kanjeng Nabi bilang, gue sih nggak begitu saklek memahami itu ya. Siapa yang mencintai anak yatim, yang melindunginya, yang membesarkannya, kan nanti di surga seperti ini sama gue. Nah itu kan mereka yang punya finansial cukup. Ya gue kagak punya itu, maka yang gue punya ilmu. Ya gue bersolawat lewat ilmu itu. Jadi gue nggak memandang itu hadis saklek, harus anak yatim, enggak. Apapun yang itu bernilai dakwah untuk mensiarkan Islam itu bisa jadi begini. Ya kalau kamu bisanya apa, ya terserah yang kamu bisa apa, bersolawat apa kamu untuk dakwah ini. Jadi kajian-kajian seperti ini anti mainstream. Yang namanya anti mainstream kalau suruh populer ya sulit, suruh iklannya banyak masuk ya sulit. Makanya kan gue bilang, gue dapat 500 viewer saja per video itu sudah bahagia. Jangan bandingkan dengan yang lain begitu diunggah 1000, 2000. Ya. Oke. Udah berapa lama Gra itu? 59. Nah, sekarang gue sudah tunjukkan ya. Al-Quran itu bilangnya ini. Maka terjemahkanlah menurut ini. Jangan diterjemahkan menurut ini. Kalau menurut ini, buka Quran surat 5, Piro Maulid. Lupa lagi. 527 gitu loh ya. Kalau mau yang kurban, jadi kita itu Gispati sudah paham tuh, kamu tanya ke dia. Kita itu harus
Ini eksegese. Kita harus tunduk terhadap teks. Tunduk terhadap teks. Jangan eise, nampak ini tuh? Jangan eise gese. Ini kok kalian kan istilah-istilah gini nggak perlu habis duit kuliah berapa semester di Fakultas Ilmu Filsafat atau Fakultas Teologi, di sini sudah tak ajarin. Jangan eisegese. Eisegese itu apa? Justru menundukkan teks. Jangan. Kalau ini, ya ini nanti di Quran surat 2 itu. Nampak ini tuh? Sorry, surat 1082. Nih, kalau ini di Quran surat 5 berapa tuh? 27. Ah, gitu pinter kau, bantu bapakmu. Gitu loh. Ya. Kalau mau inhar ya, wanhar ini jadinya kan wanhar itu. Ini sembelilah. Kalau mau berkurbanlah, mendekatlah ini. Jadi betapa indahnya Al-Quran itu sudah punya aturan main masing-masing. Cuman kita kadang-kadang tidak turut terhadap aturan main Al-Quran, ya jadinya kebelangsang. Jadi jangan kamu memahami ayat Quran surat 108 ayat 2 dengan pemahaman Quran surat 527 atau sebaliknya. Dedel duel. Tunduk terhadap Al-Quran. Jadilah eksegese, jangan eisegese. Eksegese, tunduk terhadap teks. Jangan eisegese. Kalau ini eisegese, kamu tundukkan teks. Karena otakmu sudah terkontaminasi cerita. Ya, inhar, maka jadilah dia kamu paksakan pemahaman Quran surat 5 masuk ke Quran surat 108 ayat 2. Kalau mau kurban di sini. Di sini nih bukan kurban tapi sembelih. Ya, sudah berapa lama nih? 1 jam 2 menit sudah capek aku. Ya, semoga ini memberikan pencerahan untuk kalian semua. Tapi aku ingatkan untuk kalian semua, siapapun dari kalian, ya, kalau mau ngaji ke sini ikuti aturan main di sini. Jangan kamu bawa aturan dari luar ke sini atau kamu mau bikin aturan di sini bisa aku injak kepalamu. Ya, kamu nggak cocok, silahkan keluar. Selesai. Itu yang pertama. Aku bersama teman-teman di sini menghormati kalau ada pandangan lain. Monggo, silahkan. Ya, kami punya pandangan seperti ini. Jadi nggak usah dibikin ribut. Ya. Dari sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Setelah engkau mengeksploitasi rasionalitasmu menjadi sebuah keindahan, yaitu iman di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, ya, mereka juga tetap saudara kita. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nemah nuwun. Terima kasih banyak.